Jesus, I worship you Lord. Dan saya menangis, gitu aja. Menangis karena persoalan ini sudah lama. Dan saya tahu bahwa ini semua karena Tuhan. Jadi kalau tanya perasaan saya sangat surprise, kejutan banget buat saya. Karena ya selama 5 tahun nama saya itu sudah dihancur-hancurkan gitu. Jadi ketika dapat ini, saya tahu semua ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan semesta mendukung, semesta merestui, terutama semesta alam yang ada di Pagu merestui gitu. Kira-kira ke depan ada rencana untuk memanggil Pak Simon Tula untuk bergabung membangun suku adat kembali, Bu? Ya, jadi tadi malam setelah saya baca postingan dari Pak Gilbert, justru pertama yang terbersit dari saya adalah saya merangkul mereka. Apa maunya mereka? Kalau mau berbisnis akan kita support dan meminta negosiasi dan PT NHM untuk memprioritaskan mereka, para pengusaha-pengusaha lokal. Jadi saya akan kirim utusan tua-tua adat dan berharap mereka membuka diri karena kita satu keluarga. Terus juga kira-kira dari keberhasilan ini ada ucapan-ucapan terima kasih, selamat ke kerabat ataupun suami, Bu? Ya, yang pasti terima kasih pertama buat Tuhan Yesus. Terima kasih kedua buat suami saya, Bapak Andreas Thomas, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara. I love you, Papa. Sayang beliau tidak ada hari ini, tapi beliau sangat support saya secara batin maupun secara material. Beliau sangat support dan saya beruntung memiliki suami seperti beliau dan berharap Tuhan memakai beliau di Provinsi Maluku Utara lebih lagi. Terima kasih. Dan juga terima kasih buat mama saya, Ibu Emma Baici, Mama Ade Ipa, adik-adik saya, anak-anak saya terutama, Pian Lubis, Narwastu, dan Trikandi. Juga tua-tua adat yang selalu bersama. Perasaan Ibu setelah mendengar bahwa Ibu menang dalam perkara ini, perasaan Ibu seperti apa? Yang pertama sangat surprise buat saya. Dan saya kan sudah pasrah total. Jadi saya pikir ya suka-suka mula Tuhan. Kalau memang saya masih dipakai sebagai kepala suku, semua Tuhan yang lebih tahu. Jadi saya malah di kebun. Semua pulang, orang sudah ramai di Facebook, di Messenger, di WA. Saya tidak tahu apa-apa. Bahkan kuasa hukum saya tidak memberitahukan bahwa kita sudah menang. Yang saya tahu beliau memposting di Facebook. Saya pikir, terus saya kaitkan, ada WA dan Messenger. Mungkin ini postingan Pak Gilbert ini kami menang kali. Saya buka, saya baca, langsung saya berteriak, Jesus, I worship you Lord. Dan saya menangis, gitu aja. Menangis karena persoalan ini sudah lama. Dan saya tahu bahwa ini semua karena Tuhan. Jadi kalau tanya perasaan saya sangat surprise, kejutan banget buat saya. Karena ya selama 5 tahun nama saya itu sudah dihancur-hancurkan gitu. Jadi ketika dapat ini, saya tahu semua ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan semesta mendukung, semesta merestui, terutama semesta alam yang ada di Pagu merestui. Selamat sore. Ini dengan Ibu Afrida ya? Iya, saya Afrida Ernangato atau biasa orang panggil nama kecil Ida. Ya, yang saat ini perkembangannya putusannya Pengadilan Negeri mengakui Ibu sebagai kepala suku Pagu ya. Kira-kira Ibu di belakang Ibu siapa yang dibawa? Iya, karena juga boleh dibilang waktu yang sangat singkat, sehingga yang datang ini hanya perwakilan 4 kampung. Tadi ada beberapa kampung, tapi ada yang dari mewakili Kau Barat, tapi mungkin tak sempat sudah kemari, ada kepala desa Nguali. Tapi ini yang ada para led
Parlet. Iya, let itu kepala-kepala adat di kampung-kampung dan juga kapita. Kapita. Jadi dari desa Wangiotak ada Bapak Remus Bulati, dari desa Tabobo ada Pak Yahya Dedeng dengan Pak Darius Dedeng. Terus dari Sosol di kampung saya sendiri yang memang kepala adatnya langsung datang atau letnya, kepala letnya datang itu Bapak Kepas Lada. Terus dari Bali Sosang Toma Baru ada Bapak Christian Koyoba. Itu beliau itulah yang pada saat musyawarah adat pertama di Desa Sosol pada 16 Januari 2012 beliau memberikan mandat untuk menjadi kepala suku Pagu atau Tubol Malamok. Terus ada juga Pak Franklin Namotemo, terus ada Pak Suleman. Ya itu ya. Ya, itu kita saja yang mewakili, tapi kabar dari kampung-kampung semua saat ini ada yang tadi sambil makan cerita mereka telepon dan saya kasih speaker, ibu-ibu, bapak-bapak cakalele sampai bajungkir-jungkir katanya. Kondisi saat ini di Kau ya Iya, jadi Pagu tuh ada di Kau, di Malifut, ya. di Kau Barat dan di Kau Teluk. Di Kau Teluk ya. Iya. Ibu sedikit saya mau bertanya, kira-kira proses hukum ini kan untuk saat ini sementara untuk pengadilan negeri telah selesai. Saya sedikit bertanya, kasus ini kira-kira persoalan ini dari kapan, Bu? Sehingga ada niatan untuk masuk ke proses hukum, Bu. Iya. Jadi upaya kudeta Pagu kepemimpinan orang Islam atau Pagu ini dari 2015 bulan Januari. Ketika itu ada demo berkepanjangan, lalu kami dari tua-tua adat berpikir demo ini sudah lalu lama 1 bulan dan yang nanti kita tidak berlawanan dengan orang bule, malah berlawanan dengan tetangga kiri kanan, muka belakang, saudara-saudara. Jadi waktu itu kami rangkul anak-anak untuk demo itu dihentikan, lalu kita cari tempuh cara lain karena mereka tuntut 1%. Kita buktikan itu 1% itu, tapi jangan demo berkepanjangan yang orang NHM di dalam asik-asik, yang korban anak-anak di luar Said tinggal di sekitaran Malifut, di sekitaran 5 kecamatan itu. Nah, di situ terus mereka ini demonya itu dibubar paksa oleh Kapolres dan Dandim pada bulan itu, Januari itu sampai Februari. Jadi saya yang sasaran tembak, mereka bilang saya yang didanai dan macam-macam, saya yang perintah polisi. Saya ini siapa? Saya bilang berarti saya hebat dong, melebihi Kapolres, bisa perintah anggota bubarkan mereka. Kira-kira Bu, sampai saat dimana ada semacam gugatan dari pihak yang lain itu salah satu unsur juga ya, unsur yang tadi untuk pas waktu mengklaim bahwa Pak Simon juga selaku kepala suku itu kira-kira pas kapan, tahun berapa? Itu yang pasti setelah demo itu. Setelah demo itu 2015 mereka angkat Yeskiel dulu. Yeskiel. Terus entah kenapa ada apa dengan mereka, saya juga nggak tahu. Dengar-dengar lagi mereka sudah angkat Simon. Tapi itu tidak melalui prosedur adat orang Islam atau orang Pagu, karena ada prosedurnya, pemberhentian saya dulu baru diangkat. Sehingga walaupun dengan proses yang tidak sesuai mungkin menurut Ibu, di sana kaitan dengan kegiatan dari versi yang satu juga jalan, Bu, dari Pak Simon. Kegiatannya lebih banyak kepada kegiatan mereka itu lebih banyak datang ke perusahaan-perusahaan termasuk NHM untuk meminta potensi meminta uang untuk perusahaan-perusahaan itu. Lebih banyaknya di situ, tidak ada kegiatan kebudayaan apa-apa. Kira-kira alasannya apa sehingga kemudian Ibu membawa proses ini ke ranah hukum? Oke. Alasannya pertama, tindakan-tindakan mereka itu menyinggung privasi saya yang sebenarnya saya tidak pernah melakukan hal-hal yang mereka tuduhkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka itu tindakan mereka berarti merusak tatanan-tatanan adat yang sudah ada. Sementara suku Islam atau suku Pagu ini suku yang dinyatakan hampir punah menurut penelitian LIPI 2011 sampai 2014, di mana saya bersama orang tua-tua ini kembali merekonstruksi sejarah, budaya, bahasa, dan bahkan sampai buat kamus, sampai bikin bahan ajar muatan lokal Pagu. Bahkan waktu zaman kepemimpinan Pak Heni itu kami dorong sampai bahasa Pagu itu masuk dalam
dalam muatan lokal. Jadi ketika mereka lakukan itu berarti bahkan kami juga membuat peta wilayah teritorial suku Isam, suku Pagu. Terus banyak hal-hal yang upaya-upaya kami supaya pengakuan negara terhadap tanah adat orang Pagu itu, mendorong SK hutan adat sampai pernah dari balai PSKL itu Ambon itu mereka datang dan untuk tinggal mau urus SK hutan adat Pagu. Jadi ketika mereka bikin hal itu berarti mengganggu semua upaya kami untuk eksistensi, untuk jati diri, untuk bahasa budaya kami. Gilbert Tuanau, Kuasa hukum dari Ibu Afrida. kuasa hukum dari Ibu Afrida Ernanti. Ya. Kira-kira kasus dari Ibu Afrida itu gimana Pak? Iya, ini kasus Ibu Afrida ini kan sengketanya terkait tentang kepala suku Isam Pagu itu. Jadi kemarin Ibu Ida kemudian percayakan ke kita untuk mengajukan ini karena ada sengketa tentang kepala suku itu, dia mengajukan gugatan ke pengadilan negeri gitu ya loh. Itu kasus kepala suku sendiri itu sudah ada putusan ya Pak? Iya, sudah ada putusan kemarin di hari Selasa itu sudah ada putusan dari majelis hakim. Hasilnya gimana Pak? Ya, untuk hasilnya itu dia mengabulkan sebagian dari gugatan para penggugat. Ada berapa poin yang dikabulkan? Yang dikabulkan itu ada 3 petitum atau 3 permintaan dari kita, itu kemudian dikabulkan oleh hakim. Apa-apa sih? Itu yang pertama itu hakim menyatakan bahwa perbuatan tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3, yakni Simon Toloa dan teman-teman itu yang mengklaim diri selaku pengurus kelembagaan adat Pagu itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena dia bertentangan dengan tradisi hukum masyarakat Pagu. Itu yang pertama yang dikabulkan oleh hakim. Yang kedua, hakim menyatakan bahwa perbuatan tergugat 1 yaitu Simon Toloa yang selalu bertindak mengatasnamakan kepala suku Pagu untuk mendapatkan keuntungan pribadi itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Dan yang ketiga yang paling prinsip yang dikabulkan oleh hakim adalah dia menyatakan bahwa pengangkatan penggugat atau Ibu Afrida Ngatu selaku kepala suku Pagu atau dalam jabatan kelembagaan adatnya itu sebagai Tubol Malamok pada tanggal 16 Januari 2012 dan pengukuhannya pada tanggal 23 Mei 2013 di desa Balisosan itu Kecamatan Malifut oleh Dewan Adat itu berdasarkan tradisi hukum adat Pagu adalah sah dan mengikat secara hukum. Jadi dengan dikabulkannya petitum keempat ini yang menyatakan bahwa Ibu Afrida selaku kepala suku Pagu, berarti secara hukum Ibu Afrida ini sah selaku kepala suku Isam atau Pagu itu sendiri. Artinya bahwa Ibu Frida saat ini jabat sebagai kepala suku Pagu. Iya, secara hukum hari ini Bu Ida sebagai kepala suku Pagu. Ya, kira-kira dari sisi hukum itu sendiri, apakah proses ini akan bisa berlanjut ke depan, Pak? Pada prinsipnya saya selaku kuasa hukum itu berharap mudah-mudahan dengan adanya putusan ini tergugat Pak Simon Toloa dan teman-teman bisa menerima dan kemudian mari bersama untuk bagaimana pengembangan adat budaya di suku Pagu di sana. Tetapi kalaupun kemudian masih ada upaya hukum dari tergugat karena memang dia diberi ruang untuk upaya hukum itu, maka yang pasti itu orang menghormati upaya hukum yang dilakukan nanti.